Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim marilah kita baca syahadat, syahidul istighfar dan asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Syami ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar
ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u, ya baki ya warisu, ya rasidu ya sombur, azza jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wanduriyatina kafir an sayatina wastur ala uyubina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyib wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna an-nishari baidna akhiran innal muna balima qasidan wa'udhi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab Ya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke 91 dan 92. Ad-Darru An-Nafi'u. Ad-Darru yang maha memberi derita, dan An-Nafi yang maha memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, juga manfaat dan madharat. Kesemuanya ini mesti dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia Allah tak melalui malaikat, manusia, atau benda-benda mati dan lainnya. Janganlah mengira bahwa racun itu sendirilah yang membunuh atau merugikan. Juga mengira bahwa makanan itu sendirilah yang memberikan kepuasan atau manfaat. Anda juga jangan mengira bahwa raja, manusia, setan, benda semuanya, bintang-bintang, atau apapun yang memberikan kebaikan atau keburukan dan manfaat atau madarat. Semua itu merupakan sebab-sebab yang bersifat tunduk, yang dari sebab-sebab seperti inilah tidak terjadi apa-apa kecuali digunakan untuk mewujudkan segala sesuatu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi derita dan yang Maha memberi manfaat, ad-daru an-nafi'u. Apa yang kita lihat di dunia ini tidak lepas adanya sesuatu yang merugikan dan yang memberikan manfaat. Katakanlah adanya virus, adanya bakteri, itu akan memberikan keburukan bagi kita. Karena dengan adanya virus dan bakteri, kita akan jatuh sakit. Tetapi kita tidak boleh berhenti bahwa yang menjadikan kita sakit itu karena virus atau karena bakteri. Kita harus punya satu keyakinan, virus itu memberikan keburukan pada kita, bakteri itu memberikan keburukan pada kita itu karena dibuat sebagai sebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membuat ilustrasi, ada seorang raja di mana raja itu punya kekuasaan penuh. Apakah seseorang ini dipotong tangannya atau diampuni? Lalu seorang raja itu membuat satu surat kepada yang mengadili itu, orang ini diampuni, tulisannya diampuni. Lalu yang satu orang ini, si fulan ini dipotong tangannya. Maka orang itu ketika melihat tulisan ini, dia akan mengatakan bahwa tulisan ini adalah akibat bolpen yang menjadikan tulisan itu diampuni dan dipotong. Tapi orang ini kalau berpikir lebih jauh lagi, tulisan diampuni dan dipotong ini karena digerakkan oleh tangan seorang raja. Seandainya bolpen ini tidak digerakkan untuk menulis diampuni atau dipotong, maka bolpen ini tidak ada artinya. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu itu kadang-kadang berhenti di bolpen ini. Tidak sampai jauh pada yang menggerakkan bolpen ini. Katakanlah ketika ada seseorang yang memberi hadiah pada kita. Lalu kita tidak berpikir bahwa yang menggerakkan seseorang memberikan hadiah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika ada seseorang tidak memberikan hadiah pada kita, yang menurut kita mestinya diberi hadiah misalkan. Saya kan sering membantu kok malah tidak diberi parcel, padahal si dia itu jarang membantu. Maka dalam diri kita kalau kita berpikir pada bolpen, kita akan merasa marah. Orang itu kok enggak pengertian, saya kan sering bantu kok malah enggak diberi parcel, malah si dia yang. Tapi kalau kita berpikir lebih panjang lagi, dia tidak memberikan hadiah itu karena tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sikap kita, kalau kita narik lebih jauh lagi bahwa apapun yang memberikan manfaat atau tidak memberikan manfaat,
seseorang memberikan hadiah atau tidak memberikan hadiah itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nyaman-nyaman saja. Sehingga menghadapi, kalau kemarin bahasanya itu masalah, itu menjadi longgar kita. Kenapa? Karena semuanya kita tarik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tarik pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memperoleh hadiah dari seseorang, kita langsung bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan. Walaupun toh kita dianjurkan untuk berterima kasih kepada orang itu karena orang ini menjadi perantara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak memperoleh hadiah pada seseorang, maka kita juga akan menarik bahwa ini memang Allah tidak menggerakkan pada orang ini. Begitu juga ketika segala sesuatu yang menurut kita itu tidak kita inginkan, misalkan kita punya istri, lalu sudah tidak menyediakan sarapan, malah jalan-jalan, kita sudah mau berangkat kerja. Nah ini kalau kita melihat istri kita, kita akan marah-marah. Sudah mau kerja, tidak bikin sarapan, malah tinggal jalan-jalan. Tapi kalau kita tarik bahwa ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya udah, karena Allah sudah menghendaki seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita tarik pada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi itu ada sunnah yang harus kita ikuti. Satu contoh, ketika kita sakit, itu hakikatnya yang membuat sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak langsung mengambil bahwa karena yang membuat sakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Kalau begitu ya enggak usah periksa dokter. Kalau Allah nanti mau menyembuhkan kan disembuhkan. Wong yang bikin sakit Allah. Tidak begitu. Karena kalau kita berpikir seperti itu, nanti kalau saya lapar kan Allah yang membuat lapar. Ngapain saya harus mengambil nasi? Ngapain saya harus mengambil roti? Nanti kalau Allah bikin kenyang kan bisa kenyang sendiri. Wah ini rusak semua nanti. Kalau misalkan kita haus, yang bikin haus kan Allah. Kalau Allah menghendaki saya tidak haus kan tidak usah mengambil air, tidak usah mengambil minum. Nanti Allah akan. Lalu apa artinya Allah menciptakan air, Allah menciptakan kelapa muda, Allah menciptakan nasi, Allah menciptakan roti. Jadi hakikat itu ada di dalam hati kita. Tapi berkaitan dengan syariat, sebab akibat ada pada tubuh kita. Ketika kita lapar, maka kita yakin bahwa yang membikin kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa kenyang itu harus melalui sebab akibat. Karena Allah menjadikan sebab dan akibat dalam kehidupan dunia ini. Jadi ketika dalam diri kita muncul rasa lapar, maka kita harus makan. Kalau tidak makan tetap akan lapar. Ketika kita sakit, maka kita harus mencari seorang dokter berobat. Karena Allah menjadikan sebab akibat dari
proses penyembuhan penyakit itu. Dan semua itu ada hikmah yang lebih bermanfaat bagi manusia. Seseorang sakit, itu bagi orang yang sakit adalah satu keburukan, penderitaan. Tapi kalau kita berpikir lebih luas dengan adanya orang sakit itu, maka paling tidak harus ada seorang dokter. Seorang dokter paling tidak harus ada pendidikan kedokteran. Setelah ada dokter paling tidak ada rumah sakit. Rumah sakit membutuhkan perawat. Perawat nanti setelah ada resep harus ada obat. Obat ada apotek. Apotek disuplai dari farmasi. Farmasi disuplai dari pabrik obat. Pabrik obat bahan-bahannya dari. Nah, ini mata rantai ini memberikan hikmah luar biasa. Kalau tidak ada sebab akibat, orang lapar nanti kenyang sendiri, orang sakit sembuh sendiri. Lalu Pak Haji Udawi mau kerja apa? Wong semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Parti. Rumah ambruk nanti bisa berdiri sendiri. Orang kamu ke masjid jalan sendiri. Tanpa ada orang mau ke Bogor tidak usah pakai bis, nanti jalan sendiri, wong Allah yang menjalankan. Ya, terus dunia ini kan menjadi kacau, enggak ada. Maka dalam hal kita mengkaji ad-dharu dan an-nafi itu memang semuanya itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu menjadikan sebab-sebab ini yang mana untuk menghilangkan kemadharatan itu Allah juga memberikan manfaat. Kemadharatan sakit, manfaat obat. Jadi Allah menjadikan penyakit dan juga menjadikan obat. Allah menjadikan orang lapar, tapi Allah juga menjadikan roti dan nasi. Allah menjadikan orang haus, Allah juga menjadikan air untuk menghilangkan haus. Ad-dharu an-nafi pada intinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita peroleh ketika kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna termasuk ad-dharu an-nafi? Allah akan memberikan satu kesadaran dan kekuatan pada kita. Kita akan menjadi orang yang selalu untuk mencegah kemadharatan pada orang lain. Jadi kalau ada orang mau mencuri, kita tahu maka kita upayakan agar orang itu tidak menjadi mencuri. Kalau orang itu misalkan mau jatuh sakit, maka kita berusaha bagaimana orang itu tidak jatuh sakit. Lalu yang kedua, kita akan diberi kesadaran dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Ya baik dari kata-kata maupun perbuatan. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk memberikan pada orang lain yang bermanfaat. Kalau ada orang yang minta nasihat, kita nasihati. Kalau orang minta ditolong, kita tolong. Jadi kata-kata yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, arahnya adalah bagaimana kata-kata kita, bagaimana perbuatan kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang berkata-kata dan berbuat memberikan manfaat pada orang lain ini tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan berusaha selalu
membaca ad-daru an-nafi dengan harapan Allah memberikan kesadaran dan kemampuan kita ketika kita membaca ad-daru, maka kita bisa mencegah segala bentuk kemadorotan. Dan ketika kita membaca an-nafi, apapun yang kita lakukan adalah memberikan manfaat pada orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.